Halo pemirsa, selamat pagi. Tak merestui pernikahan suaminya untuk keempat kali, istri kedua dibunuh dan dibuang dalam sumur. Korban yang merupakan pengusaha kaya raya selama ini membiayai hidup pelaku serta istri-istrinya. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap Investigasi. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupan 365%. Pemirsa, puluhan warga dan petugas pemadam kebakaran terluka akibat sambaran api dan tertimpa pintu besi gudang penyimpanan BBM yang meledak di Kota Medan, Sumatera Utara. 20 warga yang mencoba memadamkan api dan 3 petugas pemadam kebakaran masih dirawat intensif di 2 rumah sakit. Kebakaran di gudang penyimpanan bensin di Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara ini memicu ledakan besar saat warga dan petugas berupaya memadamkan api. Akibatnya 20 orang warga dan 3 petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian terluka terkena sambaran api dan pintu besi gudang yang melayang akibat ledakan. Kebakaran terjadi saat pemilik gudang sedang istirahat. Tiba-tiba keluar asap dari dalam gudang yang diduga dipicu dari korsleting listrik dan membakar gudang yang dijadikan tempat penyimpanan bensin eceran jenis Petralite dan 1 unit motor serta mesin genset. Ibu lagi tidur loh, Ibu nggak tahu. Terus sampai jadi kebakaran Ibu dengar kayak gimana? Dipanggil orang, Ibu ketok. Ibu buka pintu udah keluar asap ya. Asap. Ini tempat apa sih Bu? Gudang lah, Ibu kan dalam buka kios. Jadi gudang ini kan kursi Ibu taruh situ, meja-meja jualan Ibu, semua Ibu taruh di sini. Di dalam ya. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP mencari tahu penyebab pasti asalnya api. Sementara ke-23 korban masih dirawat intensif di 2 rumah sakit terdekat. Petugas menyebut ledakan terjadi saat dilakukan pemadaman dan ramai warga. Penyebabnya info awal dari warga ada bahan bakar di dalam dan ini sedang ditindaklanjuti lagi kebenaran. Seluruh korban dibawa kemari ya Pak? Ya, ada rumah sakit 1 ya, 4 orang di rumah sakit di Marelan sana. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk penyebab pasti dari kebakaran dan ledakan yang ditimbulkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang bocah di Gresik, Jawa Timur tewas saat kebakaran ruko tempat tinggalnya. Ironis, api berasal dari korek api yang dimainkan korban bersama kakaknya di dalam ruko. Saat kejadian, orang tua korban sedang pergi ke masjid. Kebakaran besar ini melanda 3 ruko mainan anak di kawasan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terekam video amatir warga. Api dengan cepat membesar lantarannya banyak bahan yang mudah terbakar di dalam ruko. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. Mengejutkan, seorang bocah 5 tahun anak pemilik toko terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di antara puing bangunan. Saksi menyebut kebakaran terjadi saat korban dan kakaknya bermain korek api di dalam toko, sementara orang tuanya pergi ke masjid. Api diduga menyambar benda mudah terbakar hingga membuat keduanya panik. Sang kakak berhasil menyelamatkan diri namun adiknya terjebak di dalam. Anak kecil tadi sudah diperingatkan kakaknya untuk tidak main korek api. Pada saat terbakar main korek api tadi, karena mungkin panik, anak kecil tadi lari ke kamar mandi. Selanjutnya kakaknya lari keluar kios tadi, sehingga kakaknya yang terselamatkan, sedangkan adiknya tidak terselamatkan. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk kedua orang tua korban. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan.
Pemirsa, wanita muda yang mengalami luka bakar akibat dianiaya kekasihnya tak bisa diselamatkan setelah dirawat di rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat. Korban disiram dengan bensin karena pelaku cemburu melihat kekasihnya pergi bersama pria lain. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di dalam hutan. Indah Daniarti tewas setelah 10 hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Indah sebelumnya dianiaya kekasihnya, Bentar Dede Iskandar, setelah keduanya terlibat pertengkaran masalah hubungan asmara. Korban sempat menceritakan pada keluarga disiram dengan Pertalite oleh Bentar. Indah sempat berusaha lari, namun dikejar Bentar yang sudah menyalakan korek api. Keluarga mengetahui hubungan asmara antara Indah dan Bentar, namun tidak pernah tahu permasalahan antara keduanya. Indah dan Bentar bertengkar tak jauh dari tempat tinggalnya di Kampung Puncak Bayuning, Karangwangi, Cidaun, Cianjur. Polisi menangkap Bentar di tempat persembunyiannya dalam hutan di Ciwidey, Bandung. Bentar mengaku ketakutan usai menganiaya Indah kekasihnya sehingga memilih bersembunyi dalam hutan. Bentar hampir 10 hari dalam hutan juga mengobati luka bakar di tubuhnya sendiri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Bentar mengakui telah merencanakan penganiayaan pada Indah. Sehari sebelumnya, Bentar bahkan juga telah menyiramkan bensin namun gagal karena korban berhasil merebut korek api dan kabur. Bentar cemburu sehingga melakukan penganiayaan karena Indah sering pergi dengan pria lain. Dia belikan baju buat adik-adiknya. Ya alhamdulillah membantu saya juga. Ya. Kalau tanda-tanda memang saya tidak perhatikan, cuman perubahannya sangat kelihatan. Jadi yang biasanya main jauh dari kadang-kadang nggak ibadah ya, nggak sholat gitu. Karena kemarin itu dia udah mulai mau sembahyang, tekun ibadah. Iya, udah tekun ibadah, udah mau sholat. Bentar sempat berupaya menyelamatkan Indah dengan memeluk setelah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka bakar di tubuh pelaku. Namun Bentar kemudian melepaskan Indah karena kobaran api semakin besar dan warga berdatangan mendengar teriakan korban. Dia cemburu terhadap seorang laki-laki sehingga kemudian terjadi cekcok antara tersangka dan korban selama Indah dianiaya. Keluarga meski tak mengetahui rencana pernikahan antara Indah dan Bentar, namun selama ini pelaku dikenal baik dan sopan. Bahkan Indah berubah rajin beribadah karena dibimbing oleh pelaku. Keluarga mengetahui Indah memiliki banyak teman dan masih sering pergi jauh bersama teman-temannya. Saya sempat simpati juga sama si pelaku itu. Karena dia suka ngajarin dia sholat, suka ngajarin dia ya yang baik-baik lah. Tapi kenyataannya memang sadar atas kelakuannya, bahwa kelakuannya itu tidak benar, melanggar hukum. Saya hanya ingin aparat hukum, karena kita negara hukum, ya berilah hukum yang seadil-adilnya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup karena melakukan penganiayaan secara terencana dan mengakibatkan kematian. Sementara barang bukti yang diamankan, tempat bekas bahan bakar, korek api, serta handphone. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Ihsan, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, motor yang dikendarai seorang kakek terjun ke jurang sedalam 15 meter. Proses evakuasi korban dari dasar jurang berlangsung dramatis. Warga di sekitar Banjarpiakan Desa Sibangkaya, Badung, Bali dikejutkan dengan jatuhnya Inyoman Suweji, kakek 69 tahun ke dalam jurang di Sungai Ayung. Korban yang mengendarai motor masuk ke jurang sedalam 15 meter setelah motor yang dikendarainya mengalami remblong di jalanan menurun.
petugas dibantu warga turun ke dasar jurang mencari keberadaan korban. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis karena kondisi medan yang cukup terjal. Kondisi sungai yang cukup dalam dan air yang sangat keruh membuat tim SAR gabungan sempat kesulitan mencari keberadaan korban. Korban akhirnya ditemukan di antara bongkahan batu besar di bawah tebing lokasi jatuhnya korban. Karena remnya belum kang nih, kamu kan ngambil toyo itu lurus nih kang mono. Remnya karena remnya belum ke itu ya. Itu cuma waktu kejadian dan udah nyingain pak. Oh iya. Berselang 5 menit kemudian korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada kondisi sudah MD. Di bawah itu pun anggota kami sempat melakukan penyeraman pada lokasi yang ditentukan diinformasikan awal oleh warga. Korban dievakuasi petugas ke RSUD Mangunsada, Badung, Bali untuk diotopsi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pemirsa, motor yang dikendarai suami istri beserta anak balitanya di Tangerang, Banten tersangkut kren sebuah truk yang melaju di arah berlawanan. Sang istri tewas, suaminya terluka parah. Anak balita korban berhasil diselamatkan warga. Kecelakaan terjadi saat korban hendak ke pasar berbelanja kebutuhan lebaran. Nih kejadian tabrakan di Cadas Ranjagong. Kenal nih warga Pegadangan. Pasangan suami istri ini terluka berat setelah menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Sang istri tewas di tempat sementara suami terluka parah, bahkan tangannya luka berat. Berawal saat pasangan ini dan anaknya berusia 3 tahun menaiki sepeda motor berboncengan menuju ke pasar untuk belanja kebutuhan lebaran. Motor korban tersangkut truk derek yang melaju dari arah berlawanan. Sopir truk panik meninggalkan truk di pinggir jalan dan kabur, sementara anak korban diselamatkan warga. Jadi ininya apa? Kanan kiri itu ininya trail ininya. Oh, mobil ya kayaknya copot gitu. Iya, copot. Jadi ke jalan. Nah, terus berapa korban tuh? 2, saya ngeliatin 3 lah sama anaknya mendekat ke sono dibawa sama bapak-bapak. Polisi memburu sopir truk yang kabur. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, 2 selebgram wanita ditangkap setelah mengeroyok seorang wanita. Pelaku kesal karena saling singgung di media sosial. Ironis, aksi pengeroyokan direkam dan langsung dipost di Instagram hingga viral. Dua selebgram asal Makassar, Sulawesi Selatan ini mengeroyok seorang wanita di kamar kosnya Jalan Kulama, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tragis, bukannya melerai, salah seorang rekan yang juga berada di lokasi malah merekam dan mempostingnya di media sosial Instagram. Sontak rekaman tersebut langsung viral. Terlebih korban AW mengalami kekerasan, juga dipukul dengan sapu di bagian kepala dan tubuh. Korban langsung melapor ke Polsek Tamalate, Kota Makassar, dan 2 pelakunya, selebgram berinisial DW dan LT, langsung ditangkap. Pertikaian terjadi karena pelaku dan korban terlibat cekcok, saling singgung di media sosial hingga pelaku mendatangi rumah korban dan menyiksanya. Kedua belah pihak merupakan selebgram di Kota Makassar. Untuk motifnya sendiri apa ini? Motifnya kami sementara dalami, akan tetapi kuat dugaan adalah ketersinggungan di medsos. Untuk peranannya sendiri? Untuk peranannya masing-masing melakukan tindakan kekerasan. 2 pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, wanita pengusaha kaya raya dibunuh suami kedua karena tak restui pernikahan suami dengan istri keempat. Korban selama ini biayai hidup istri-istri pelaku. Bagaimana kasus pembunuhan ini terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap disergap investigasi.